Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan memaparkan materi mengenai siklus pembelian. Sebelum ke materinya, perkenalkan nama saya Siti Salwa Salsabila dengan NIM 23306111032 dan rekan saya Anjali Dewi Lestari dengan NIM 23306111033. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke materi siklus pembelian. Pengertian siklus pembelian. Siklus pembelian merupakan satu rangkaian kegiatan pembelian yang terjadi secara berulang-ulang dan diikuti dengan proses perekaman data dan informasi bisnis. Rangkaian kegiatan dalam siklus pembelian diawali dengan aktivitas permintaan, pembelian dari fungsi gudang, atau bagian yang meminta barang dilanjut dengan proses seleksi pemasok dan penyiapan order. Pembelian oleh fungsi pembelian, penerimaan barang oleh gudang atau bagian penerimaan barang, dan proses pencatatan pembelian dan utang oleh bagian akuntansi. Pada saat jatuh tempo faktur, dilakukan proses pembayaran oleh fungsi keuangan dan proses pencatatan pembayaran utang oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya ada fungsi kegiatan dalam siklus pembelian. Di sini terdapat 7 fungsi kegiatannya. Yang pertama, mengecek status barang oleh gudang. Yang kedua, menyiapkan surat permintaan barang. Yang ketiga, menyiapkan kontrol pembelian atau order pembelian. Yang keempat, melakukan proses seleksi pemasok dan negosiasi kontrak pembelian dengan pemasok. Yang kelima, mengecek barang atau jasa yang diterima. Yang keenam, melakukan pembayaran. Dan yang terakhir, proses akuntansi. Selanjutnya di sini ada bagian atau fungsi yang terkait. Yang pertama di sini ada fungsi gudang. Fungsi gudang ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, memeriksa status item barang di gudang apakah telah mencapai batas pemesanan atau recorder point. Yang kedua, menyiapkan surat permintaan pembelian atau purchase requisition. Yang ketiga, berkoordinasi dengan fungsi penerimaan barang untuk proses pengecekan atau verifikasi barang. Yang kedua, ada fungsi pembelian. Di sini fungsi pembelian terdapat 4, yaitu yang pertama, menyiapkan dan menandatangani surat kontrak pembelian dengan pemasok. Yang kedua, menyiapkan dan mengirim surat order pembelian ke pemasok. Yang ketiga, berkoordinasi dengan fungsi gudang atau bagian yang meminta barang tentang rencana dan jadwal pembelian atau jasa. Yang keempat, berkoordinasi dengan fungsi keuangan untuk proses persetujuan kredit dan pembayaran. Selanjutnya di sini ada fungsi penerimaan barang. Fungsi penerimaan barang ini ada 3, yaitu yang pertama menerima salinan order pembelian dari fungsi pembelian, yang kedua mencocokkan barang yang diterima dari pemasok dengan salinan order pembelian, yang ketiga menyediakan salinan tanda terima barang atau laporan penerimaan barang ke fungsi pembelian. Selanjutnya, fungsi keuangan. Yang pertama, menerima faktur pembelian dari pemasok. Yang kedua, menyetujui syarat kredit dan pembayaran yang diusulkan oleh fungsi pembelian. Yang ketiga, melakukan proses pembayaran utang usaha. Dan yang terakhir ada fungsi akuntansi. Di sini terdapat 5 fungsi akuntansi. Yang pertama yaitu memeriksa kelengkapan kebenaran faktur pembelian beserta semua dokumen pendukungnya. Yang kedua, mencatat faktur pembelian pada buku besar. Yang ketiga, mencatat faktur pembelian pada buku jurnal pembelian. Yang keempat, mencatat pembayaran utang pada jurnal pembayaran, kas, dan buku besar. Dan yang terakhir, membuat laporan pembelian dan utang usaha. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen siklus pembelian. Yang pertama yaitu ada komponen input. Dalam sistem informasi akuntansi berbasis manual, media perekaman data transaksi adalah dalam bentuk media kertas atau formulir atau juga bisa dokumen transaksi. Masih sangat dominan, formulir atau dokumen terkait siklus pembelian terdiri dari yang pertama dalam kaitan dengan pembelian. Di sini ada 5, yaitu surat permintaan pembelian, surat kontrak pembelian, tanda terima barang, order pembelian, dan faktur pembelian. Dan di sini juga ada contoh-contoh untuk surat-suratnya bagaimana seperti permintaan pembelian, order pembelian, tanda barang, faktur pembeliannya. Selanjutnya ada dalam kaitan dengan retur pembelian, di sini hanya ada 1, yaitu nota debit, dan di sebelahnya juga sudah ada contoh surat nota debitnya.
Dan yang terakhir dalam kaitan dengan pembayaran di sini ada dua, ada bukti pembayaran kas dan bukti kas kecil. Dan di sampingnya juga ada contoh-contohnya untuk bukti pembayaran kas bagaimana, bukti kas kecil juga bagaimana. Dan selanjutnya ada komponen-komponen siklus pembelian. Di sini ada yang pertama komponen basis data. Di sini terdiri dari 8, yaitu yang pertama jurnal pemberian kredit, jurnal pemotongan dan retur pembelian, jurnal pembayaran kas, jurnal umum, kartu hutang, kartu persediaan barang, kartu gudang, kartu buku besar. Dan selanjutnya komponen proses atau model. Komponen proses atau model merupakan visualisasi dari proses atau prosedur dalam siklus pembelian serta model pengelolaan data akuntansi. Ada dua model atau metode visualisasi yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan diagram alir data atau data flow diagram dan bagan alir dokumen atau dokumen flow chart. Dan yang ketiga ada diagram alir data. Diagram alir data menggambarkan arus data di antara sumber atau source dan tujuan atau destination, proses transformasi data dan penyimpanan data. Selanjutnya di sini ada diagram alir data pembelian level 0 dan di situ juga ada tahap-tahapan diagram alirnya dan ada pengertian keterangannya. Dan di sini model diagram alir data level 0 untuk siklus pembelian, misalnya pada gambar di atas, model diagram alir data level 0, siklus pembelian baru menggambarkan keseluruhan aktivitas dan alir data secara umum antara unit sumber dan unit tujuan. Terkait dalam siklus pembelian diagram alir data level 0 untuk siklus pembelian, gambar di atas terdiri dari yang pertama, proses permintaan pembelian ada di level 1, proses seleksi pemasok ada di level 2, proses penyiapan order pembelian ada di level 3, proses penerimaan barang ada di level 4, proses pembayaran ada di level 5, dan yang terakhir proses akuntansi ada di level 6. Kemudian di sini juga ada diagram alir data proses permintaan pembelian level 1, dan di situ juga ada diagramnya di samping sebelah kirinya, dan penjelasannya itu model diagram alir data proses permintaan pembelian level 1, gambar di samping adalah sebagai berikut. 1. Staf gudang membuka laporan status barang per item barang. Kedua, status gudang meneliti status barang, apakah ada item barang yang telah mencapai batas pemesanan kembali atau recorder point. Jika ada, maka staf gudang menyiapkan surat permintaan pembelian atau PP. Yang ketiga, kepala gudang menandatangani formulir PR. Dan yang keempat, petugas gudang mengirimkan PP ke fungsi pembelian. Selanjutnya di sini ada diagram alir data proses seleksi pemasok level 1. Di samping sebelah kiri juga ada diagramnya dan di sebelah kanan ada keterangan-keterangannya apa itu PP, SPPH, BR, SPH, atau SP atau SK, dan penjelasan gambar di samping itu model diagram alir data proses seleksi pemasok level 1 dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pembelian menerima permintaan pembelian atau PP dari gudang atau bagian yang meminta barang. Yang kedua, fungsi pembelian membuka dan memeriksa arsip data para pemasok. Yang ketiga, fungsi pembelian menyiapkan surat permintaan penawaran harga atau SPPH. Yang keempat, manajer pembelian menandatangani SPPH. Yang kelima, petugas pembelian mengirimkan SPPH kepada para calon pemasok. Yang keenam, para calon pemasok akan menyampaikan surat penawaran harga (SPPH). Yang ketujuh, fungsi pembelian mempelajari SPH para calon pemasok dan kemudian membuat keputusan tentang pemasok yang akan ditunjuk. Yang kedelapan, pemasok yang ditunjuk menandatangani surat kontrak atau surat penunjukan atau SP dan menerima satu lembar SK atau SP yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada diagram alir data penyiapan order pembelian level 1. Yang pertama yaitu fungsi pembelian, penerimaan, permintaan pembelian,
atau PP dari gudang atau bagian yang meminta barang. Kedua, jika belum dilakukan proses seleksi pemasok, maka langkah berikutnya ikuti model bagan alir data gambar 85B tentang proses seleksi pemasok. Yang ketiga, yaitu jika pemasok telah ditunjuk, maka fungsi pembelian langsung menyiapkan order pembelian atau OP. Dan yang keempat, yaitu OP ditandatangani oleh pejabat berwenang pada fungsi pembelian. Yang kelima, yaitu OP yang telah ditandatangani dikirim ke pemasok yang telah ditentukan. Selanjutnya ada diagram alir data proses penerimaan barang level 1. Petugas penerima barang menerima barang yang dipesan dari pemasok beserta dokumen pendukung seperti surat jalan atau SJ, surat muat jalan, dan sebagainya. Tugas penerima barang memeriksa, menghitung, dan mencocokkan barang yang diterima dengan dokumen pendukungnya dan salinan order pembelian atau OP yang telah diterima terlebih dahulu dari inti pendidikan. Petugas penerima barang membuat surat tanda terima barang atau TTB atau laporan penerima barang LPB dan menuliskan semua data item barang yang telah diterima disertai keterangan tentang kondisi barang. TTB atau LPB ditandatangani oleh kedua belah pihak jika diperlukan. Penerima barang juga menandatangani SJ sebagai bukti barang telah diterima dan selanjutnya formulir TTB atau LPB didistribusikan. Selanjutnya ada diagram alir data proses pembayaran hutang pemasok level 1. Fungsi keuangan menerima faktur, kwitansi, dan salinan tanda terima barang dari pemasok. Fungsi keuangan memeriksa kebenaran, kelengkapan, dan kesyahan dokumen pendukung tagihan dan mengarsipkan dokumen tagihan hingga tagihan jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo hutang, fungsi keuangan menyiapkan bukti pembayaran kas atau BPK. BPK diotorisasi atau ditandatangani oleh pejabat fungsi keuangan yang diberikan. Kasir atau fungsi keuangan menyiapkan pembayaran dengan cek atau giro atau transfer ke rekening bank pemasok. Selanjutnya, BPK asli diserahkan ke fungsi akuntansi untuk proses pencatatan selanjutnya. Selanjutnya, yaitu ada model bagan alir dokumen pembelian kredit. Cara lain menggambarkan model proses atau prosedur siklus pembelian adalah dengan membuat visualisasi dalam bentuk model bagan alir dokumen. Model bagan alir dokumen menggambarkan tahapan-tahapan kegiatan atau proses, unit-unit organisasi yang terkait, jenis dan jumlah lembar formulir atau dokumen transaksi yang dihasilkan, persetujuan atau otorisasi atas penerbitan transaksi, serta keamanan saja formulir atau dokumen tersebut didistribusikan. Selanjutnya ada tata cara pembuatan model serta simbol-simbol yang digunakan. Di situ ada gambar mengenai bagan alir dokumen, permintaan pembelian, dan pemesanan barang. Fungsi gudang pengecekan status barang yang ada di gudang apakah telah mencapai tingkat pemesanan kembali atau bagian yang meminta barang mengecek rencana kebutuhan barang tersebut. Jika status barang yang ada digunakan telah mencapai tingkat pemesanan kembali atau jika bagian yang meminta telah merencanakan kebutuhan barang tersebut, maka gudang atau bagian yang meminta barang menyiapkan formulir permintaan pembelian rangkap 2. Permintaan pembelian diotorisasi oleh pejabat berwenang atau kepada kepala gudang atau kepala bagian yang meminta barang. PP yang asli dikirimkan ke fungsi pembelian, sedangkan PP atau tebusan ditahan untuk arsip di gudang atau di bagian yang meminta barang. Atas dasar PP yang diterima, fungsi pembelian membuka arsip calon-calon pemasok barang. Jika proses seleksi pemasok sudah dilakukan dan sudah ada kontrak atau menunjukkan pemasok,
maka fungsi pembelian langsung menyiapkan order pembelian rangkap 5. Jika belum ada proses seleksi pemasok, maka terlebih dahulu dilakukan proses seleksi pemasok sebelum OP dibuat. Pejabat berwenang mengotorisasi OP. OP distribusikan, lembar pertama dikirim ke pemasok, lembar kedua untuk gudang berfungsi untuk mengecek barang, lembar ketiga untuk fungsi akuntansi sebagai dasar pendukung proses pencatatan, lembar keempat untuk keuangan sebagai dasar rencana pembayaran, lembar kelima untuk arsip fungsi pembelian. Selanjutnya, proses penerimaan barang dari pemasok ke perusahaan dapat dilihat pada gambar 86B. Selanjutnya, yaitu bisa dilihat di situ ada bagian alir dokumen penerimaan barang. Lihat sebelumnya gambar 86A tentang bagian alir dokumen permintaan pembelian dan pemesanan barang. Berdasarkan order pembelian atau OP yang diterima, pemasok menyiapkan barang yang dipesan disertai dokumen pendukung, misalnya surat jalan, dan kemudian mengirim barang ke surat jalan ke perusahaan. Fungsi gudang perusahaan menerima barang yang dipesan dilengkapi dengan dokumen pendukung. Fungsi gudang menyerahkan salinan OP ke petugas penerima barang untuk dasar pengecekan barang yang diterima dari pemasok. Petugas penerima barang memeriksa barang dari pemasok, menghitung dan mencocokkan barang tersebut dengan dokumen pendukung salinan. Petugas menerima barang menyiapkan tanda terima barang, rangkap 5 dan menandatangani tersebut. Petugas penerima barang mendistribusikan atau menyerahkan barang dan dokumen pendukung sebagai berikut. TTB1 dan DP1 diberikan ke pemasok melalui petugas pengiriman barang. Barang DP dan TTB2 diserahkan ke petugas gudang. TTB3 untuk fungsi keuangan, TTB4 untuk fungsi akuntansi, dan TTB5 untuk fungsi pembelian. Di sampingnya ada bagian alir dokumen penerimaan faktur pembelian. Lihat juga sebelumnya gambar 86B tentang bagian alir dokumen penerimaan barang sebagai dasar bagian alir dokumen faktur pembelian. Pemasok menyiapkan faktur dan kwitansi berdasarkan dokumen, tanda terima barang, dan dokumen pendukung penjualan. Pemasok mengotorisasikan faktur dan kwitansi. Pemasok mengirimkan faktur dan kwitansi ke perusahaan melalui fungsi pembelian. Fungsi pembelian penerima faktur dan kwitansi dari pemasok. Fungsi pembelian mencocokkan faktur dan kwitansi pemasok dengan salinan order pembelian yang telah diterima ke pemasok sebelumnya. Fungsi pembelian didistribusikan dokumen mendukung pembelian sebagai berikut. Faktur lembar ke-1 dan kwitansi diserahkan ke fungsi keuangan untuk proses pembayaran. Faktur lembar kedua diserahkan ke fungsi akuntansi. OP lembar kelima diarsipkan oleh fungsi pembelian menurut nama abjad pemasok. Fungsi keuangan menerima dan menyiapkan faktur dan kwitansi pemasok menunggu proses. Fungsi akuntansi melakukan proses pencatatan faktur dan dokumen pendukung atau DP. Dan fungsi akuntansi mengarsipkan faktur menurut tanggal transaksinya. Selanjutnya ada bagian alir dokumen pembayaran utang pemasok. Fungsi keuangan membuka arsip semua faktur tagihan. Fungsi keuangan memilih faktur-faktur yang sudah jatuh tempo. Fungsi keuangan menyiapkan bukti pembayaran kas atau BPK rangkap 2 dan bukti transfer atau giro atau cek untuk memproses faktur yang sudah jatuh tempo. BPK dan bukti transfer atau cek giro ditandatangani oleh pejabat berwenang pada fungsi keuangan. Fungsi keuangan melakukan pembayaran
Fungsi keuangan mengarsipkan bukti pembayaran lembar kedua, faktur, dan kwitansi yang telah dibayar menurut abjad nama pemasok. Kreditur atau pemasok menerima pembayaran dalam bentuk transfer bank atau berupa giro atau cek. Fungsi akuntansi menerima BPK lembar ke-1 dan mencatat pembayaran hutang usaha. Dan di sampingnya itu ada gambar bagian alir dokumen pembayaran kas kecil. Dana kas kecil dibina oleh petugas kasir kas kecil yang ditunjuk oleh fungsi keuangan. Tujuan pembinaan dana kas kecil adalah untuk melakukan pembayaran atas jenis-jenis pengeluaran tertentu yang bersifat rutin dan dalam jumlah relatif kecil, yang tidak praktis jika dibayar melalui transfer atau giro atau dengan cek. Contoh misalnya keuangan jalan supir mengantar barang, uang parkir, uang tol, dan sebagainya. Ada dua metode pencatatan dana kas kecil, yaitu menggunakan metode berfluktuasi dan metode dana tetap. Namun, di sudut pengendalian internal, penggunaan metode dana tetap lebih efektif. Selanjutnya ada komponen keluaran. Komponen keluaran dari sistem informasi akuntansi adalah berupa informasi atau dalam dunia akuntansi lebih dikenal sebagai laporan akuntansi. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah untuk menghasilkan laporan keuangan, laporan untuk kepentingan eksternal, namun sistem informasi akuntansi dapat juga dirancang secara terintegrasi untuk menghasilkan laporan akuntansi manajemen, yaitu laporan khusus untuk kepentingan manajemen. Selanjutnya, ada komponen keluaran dari SIA. Yang pertama, yaitu dari perspektif akuntansi keuangan akan menghasilkan total pembelian yang menjadi salah satu unsur dari laporan laba rugi komprehensif dan saldo hutang usaha yang merupakan salah satu pos atau item dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, yaitu dari perspektif akuntansi manajemen dapat dirancang sebagai jenis isi, bentuk, dan frekuensi pelaporan yang disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Dan yang ketiga, yaitu dari subsiklus pembayaran kas, dapat dibuat dua jenis laporan, yaitu ringkasan pengeluaran kas bank dan laporan kas kecil. Selanjutnya, ada 4 laporan akuntansi dari siklus pembelian dan pembayaran, yaitu ringkasan pembelian, laporan status hutang, ringkasan pembayaran kas atau bank, dan laporan kas kecil. Selanjutnya ada komponen teknologi. Komponen teknologi adalah seperangkat peralatan, jaringan dan media, perangkat lunak, sistem operasi, program aplikasi data profesional terkait untuk merekam, menyimpan, mengolah, mencetak, mengkomunikasikan, serta mengamankan data dan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu ada komponen pengendalian kontrol. Tujuan pokok dari komponen pengendalian adalah untuk meyakinkan bahwa yang pertama, kegiatan operasional telah berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, berbagai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku telah dipatuhi. Selanjutnya ada menurut Arens Elder dan Beasley 2012, semua aktivitas pengendalian dapat dikelompokkan ke dalam 5 tipe kendali, yaitu yang pertama, pemisahan fungsi, yang kedua sistem, yang ketiga sistem dokumentasi dan catatan akuntansi, yang keempat kendali fisik atas aset dan catatan akuntansi, dan yang kelima yaitu sistem pengawasan independen. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.